Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Yaps, di kesempatan kali ini, gue akan kembali membacakan cerita dari Rada Hasbi. Sebuah kisah horor Gunung Lawu yang seperti sudah kita ketahui bersama. Bukan hanya eksotis, Gunung Lawu memang terkenal akan cerita-cerita mistis. Jadi, seperti apa ceritanya? Silahkan menikmati jalan ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, terburu-buru langkahnya, dengan sedikit-sedikit Rada berlari menuju kosan. Dengan handphone di tangan dan tas selempangnya, yang membuat ia susah untuk berlari. Panas terik matahari pukul setengah 4 sore sangat menusuk mata Rada yang mulai memasuki gang kosannya. Ia bergegas ingin cepat sampai di kosan, karena pulsa handphonenya telah habis. Dan dia harus segera sampai di kosan agar bisa meminjam telepon ibu kos untuk menelpon ibunya yang berada di rumah. Guna meminta izin bahwa beberapa hari lagi ia akan mendaki ke Gunung Lawu dan sekalian meminta uang untuk menyewa peralatan mendaki, untuk membeli perbekalan serta membayar masuk mendaki ke Gunung Lawu. Tibalah Rada di depan kosannya, dan seperti biasa, ia melepas sepatu dan masuk ke garasi untuk meletakkan sepatunya, lalu bergegas menuju dalam kosan untuk segera mencari ibu kos, dan langsung meminjam telepon untuk menelpon ibunya. Halo? Halo Bu? Rada minta uang 50.000 ya? Buat apa, Rad? Itu loh Bu, yang sebelumnya sudah Rada ceritakan. Ya sudah, nanti Ibu kirim besok ya. Setelah itu, Ibu Rada kembali memberi arahan kepada Rada kalau di gunung tidak boleh sembarangan bersikap, apalagi dengan kondisi Rada yang sedikit bisa melihat hal-hal goib. Ibu Rada tanpa henti-hentinya memberi arahan sampai Rada sedikit mulai bosan dengan kalimat-kalimat yang ibunya katakan. Dengan menjawab, "Iya Bu, Rada nggak bakalan begitu." "Siap Bu, baik Bu, ada kok Bu," dan semua kata-kata yang terdengar malas. Setelah panjang lebar memberi arahan dan izin kepada Rada, Ibu Rada meminta Rada untuk memberikan teleponnya ke ibu kos, dan perintah itu segera Rada lakukan. Karena Ibu Rada yang sangat suka sekali dengan yang namanya mengobrol, percakapan ibu kos dan Ibu Rada menjadi sangat panjang dan lebar. Setelah berbicara kepada Ibu Rada, ibu kos menutup teleponnya dan segera melihat Rada yang asik terduduk di kursi meja makan kosannya, sembari menunggu bagaimana akhir dari percakapan kedua ibu tersebut. Dan alhasil, ia kembali diceramahi oleh ibu kosnya. Ibu kosnya menjelaskan kenapa Ibu Rada melakukan hal tersebut, tak henti-hentinya memberi amanah ke ibu kos. Karena Ibu Rada sangat sayang sekali terhadap Rada. Ia tidak mau anaknya kenapa-napa nantinya pada saat mendaki ke gunung. Dan bahkan Ibu Rada mengatakan bahwa ia akan selalu berdoa atas keselamatan Rada. Mendengar hal tersebut membuat hati Rada sedikit mengerti kenapa ibunya itu sangat cerewet kepadanya, yaitu tak lain karena sayang kepada anaknya. Mana ada sih ibu yang tidak sayang sama anaknya sedikit pun? Dan kenapa Ibu Rada mengizinkan Rada pergi mendaki? Karena Ibu Rada merasa Rada bukan lagi anaknya yang harus ia dekap dengan erat lagi. Ia hanya ingin memberi sedikit Rada kelonggaran untuk menjalani kehidupannya. Serta Rada butuh sedikit refreshing agar tidak stres yang selalu memikirkan pendidikan. Keesokan paginya, pagi yang amat cerah, dengan didukung suara burung-burung kecil yang saling menyahut, seakan-akan mereka sedang membicarakan pagi yang amat cerah tersebut, dengan langit biru yang begitu cantik menyelimuti kota itu. Seperti hari Kamis biasa, Rada memakai seragam batik sekolah dengan dipadukan celana abu yang biasa ia kenakan di hari Senin dan Selasa. Ia mulai melangkahkan kaki keluar kosan, menggunakan sepatunya dengan gembira. Pasalnya, ia beberapa hari lagi akan menjalankan suatu kegiatan yang sudah ia nantikan, yaitu mendaki ke Gunung Lawu.
Dengan tas lempangnya yang terbuat dari kulit yang mengikuti setiap langkah kaki Rada, serta sepasang headset yang menggantung di kedua telinganya, Rada melangkah dengan gembira. Hingga tak terasa, Rada sudah berada di depan gerbang sekolah yang terbuka lebar untuk semua siswa dan siswi SMK tersebut. Tanpa ragu, Rada melangkahkan kakinya ke dalam sekolah dan langsung berbelok ke arah kanan untuk menuju ruang kelasnya yang terletak di tengah-tengah sekolahan, yang diapit oleh ruangan perpustakaan dan kelas lainnya. Di sebelah kiri perpustakaan, terdapat dua lapangan besar, yaitu lapangan basket dan voli, yang setiap hari Senin digunakan untuk upacara bendera merah putih. Rada yang sudah berada di jalan yang tepat di depan ruang perpustakaan, tiba-tiba menghentikan langkahnya sekejap karena melihat temannya yang menjinjing sebuah tas keril. Tas yang sering digunakan untuk para pendaki. Tas tersebut dibawa oleh salah satu teman sekelasnya, yaitu Nurul, yang kebetulan ia adalah anak pendaki juga. Rada sangat kagum sekali dengan Nurul. Walaupun dengan badannya yang sangat mungil, ia mampu mendaki ke beberapa gunung. Melihat Nurul yang sedari tadi membawa tas keril dan menuju ruang kelas, Rada segera mengejarnya, seraya berteriak menyebut nama Nurul dengan lumayan kencang, sehingga beberapa siswa dan siswi yang berada di sekitaran tempat itu menoleh semua ke arah Rada yang sedang berlari mengejar Nurul. Setelah berhasil menghentikan Nurul, Rada segera mengutarakan maksudnya mengapa ia menghentikan temannya tersebut. Tujuannya bukan adalah untuk meminjam tas tersebut agar Rada tidak perlu menyewa tas keril. Dan mendengar penjelasan Rada yang begitu meyakinkan bagi Nurul, sontak Nurul meminjamkan tas tersebut dengan suka-suka. Mendengar hal itu, Rada sangat merasa senang hingga meloncat-loncat sembari mengarah ke tempat duduknya yang tepat berada di belakang jajaran pertama dari pintu, sembari mengucapkan terima kasih kepada Nurul yang sudah baik hati meminjamkan tas tersebut kepada dirinya. Pukul 3:30 sore, waktunya mereka pulang sekolah. Nampak langit yang sudah menghitamkan dirinya, menyiapkan bala tentara yang seakan-akan tak terbendung lagi. Lalu lalang para siswa dan siswi yang bergegas menuju gerbang utama, menyadari bahwa mereka sebentar lagi akan diguyur oleh hujan lebat, walaupun itu belum tentu terjadi. Pintu kelas ditutup dengan keras. "Woi, pelan dong. Maaf, buru-buru nih," terang Rada menggembok pintu kelas. "Baik, bendera diturunin lah. Sanagi biar aku aja yang ngunci," ucap Safa melihat beberapa siswa yang berkerumun di tengah lapang bersiap menurunkan bendera. "Iya Saf, tolong ya. Nanti kuncinya kasih ke aku lagi ya. Aku tunggu di tengah lapangan," pinta Rada bergegas menuju lapangan. Pada bendera merah putih, "Hormat, gerak!" Suara sang komando menggelegar. Perlahan-lahan bendera mulai turun dan hingga akhirnya sampai di bawah. Tiba-tiba terdengar teriakan salah satu teman Rada yang menyebut nama Rada dengan amat keras, hingga membuat semua yang berada di lapangan dan sekitarnya berbalik mencari sumber suara tersebut karena melihat Rada yang tiba-tiba terjatuh dan terlentang di tengah-tengah lapangan. Mereka segera mengelilingi Rada sembari memanggil-manggil namanya dan mulai panik setelah melihat bekas cakaran yang entah dari mana cakaran itu berasal. Terlihat pada leher Rada dan berada tepat di atas kerah bajunya, sehingga terlihat jelas oleh siapapun. "Rada! Rada bangun, Rad! Cepat bawa dia ke resepsionis saja dan panggil penjaga sekolah. Kenapa tidak dibawa ke UKS saja? UKS sudah dikunci. Cepat bawa ke resepsionis," tegas Fahri melihat darah yang mulai keluar dari leher Rada. Rudin dan Fahri mulai mengangkat Rada dan membawanya ke resepsionis. Dan tak lama setelah Rada dibawa ke resepsionis, hujan yang amat lebat pun turun. Hujan semakin deras, waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Petir yang mulai menyambar-nyambar dengan kilatnya yang menerangi seisi resepsionis, dan beberapa kali membuat para perempuan berteriak. Rada yang masih terbaring di sofa resepsionis didampingi oleh seorang penjaga sekolah dan teman-teman paskibranya, serta Rudin yang sangat khawatir terhadap Rada. Tak henti-hentinya mengguncang-guncang tubuh Rada agar ia terbangun. Namun usaha tersebut tidak menghasilkan apapun.
Hingga ketika kilat dan suara gemuruh seakan-akan menyambar atap sekolah yang tepat di atas ruang resepsionis, membuat seisi berteriak dan menyebut asma Allah. Dan seketika lampu di seluruh sekolah padam, membuat semuanya terlihat gelap bagaikan malam hari tanpa penerangan. Keadaan tiba-tiba menjadi mencekam. Petir yang selalu menunjukkan keberadaannya membuat seluruh siswa dan siswi serta penjaga sekolah yang berada di ruang resepsionis itu menjadi ketar-ketir. Ketika semuanya sedang merasakan tegang dan perasaan tidak nyaman, terdengar suara tawa yang menggema di dalam ruangan. Suara tersebut terdengar seperti perempuan, namun sangat melengking, dan seakan-akan perempuan tersebut terbang mengelilingi ruangan tersebut. Mendengar suara tersebut, sontak semuanya berteriak, bahkan ada yang mulai menangis. Suara tersebut tak henti-hentinya mengganggu mereka, hingga penjaga sekolah melantunkan azan agar semua siswa yang berada di dalam resepsionis merasa tenang dan tidak lagi membuat kegaduhan. Bukannya tenang, Rudin malah berteriak karena Rada tidak ada di pangkuannya. Mendengar hal tersebut, suasana menjadi tidak karuan karena ada beberapa teman Rada yang perempuan mulai berteriak dan menangis. "Hei, bisa diam tidak?" bentak penjaga sekolah yang kebingungan mencari kemana perginya Rada. Padahal posisinya Rada sedang terbaring di sofa dengan kepala yang tersandar di paha Rudin dan dikelilingi oleh siswa dan siswi yang lain. "Daripada kalian membuat semuanya takut, cepat cari Rada." "Pak, kami juga takut." "Rud, kok kamu bisa nggak tahu sih Rada pergi kemana?" "Mana saya tahu. Yang jelas, tadi dia masih saya elus-elus kepalanya. Karena gelap saya tidak tahu dia masih ada atau tidak. Tapi ketika saya raba, Rada sudah tidak ada." Jelas Rudin yang mulai kesal dengan keadaan yang terjadi. Setelah Rudin berbicara sedikit membela dirinya, terdengar suara gebrakan tangan di pintu kaca resepsionis yang berada tepat di belakang mereka semua, yang mengarah langsung keluar. Setelah suara keras tersebut, lampu kembali menyala dan terlihat Rada yang sedang berdiri menatap ke arah gerbang dari depan pintu kaca. Seakan-akan ia sedang memperhatikan sesuatu, dan posisi tangan kanannya menempel di pintu kaca dan terlihat bercak darah di telapak tangan kanan Rada. Semua yang melihat Rada seperti itu segera mundur dan saling berdekatan dengan ditambah teriakan-teriakan memanggil Rada. Rudin, Fahri, dan penjaga sekolah bergegas memberanikan diri untuk mendekati Rada. Akan tetapi, ketika mereka bertiga baru saja beberapa langkah dari tempat mereka semula berdiam, Rada menoleh ke arah belakang dan seraya berkata, "Saya di sini kok," sembari tersenyum lebar. Dan yang membuat mereka ketakutan adalah Rada mengeluarkan suara yang bukan dari suara aslinya, akan tetapi lebih terdengar seperti suara perempuan yang serak. Seketika mereka semua berteriak riuh dan tak karuan. Mendengar hal tersebut, penjaga sekolah sudah merasa ini adalah bukan Rada dan lantas memerintahkan semua siswa dan siswi untuk berdoa. Perintah penjaga sekolah pun segera mereka laksanakan, walaupun rasa takut masih menyelimuti ruangan tersebut. Setelah memerintahkan semuanya untuk berdoa, penjaga sekolah tersebut menelpon rekannya agar datang membantu mereka dan membawa beberapa orang juga. Beberapa saat mereka berdoa, Rada yang masih berdiri menghadap pintu tiba-tiba berteriak dengan kencang dan dilanjuti dengan tawa yang amat menakutkan. Dan lebih menyeramkan lagi, tawa Rada mirip sekali dengan suara tawa perempuan yang menggema memenuhi ruangan tersebut. Rudin dan penjaga sekolah segera menarik dan membawa Rada di sofa dan membaringkannya seraya berdoa, membaca beberapa surah-surah Al-Quran yang mereka bisa secara bersamaan. Namun, bukannya berhenti, Rada semakin menjadi-jadi dan mulai menjulurkan lidahnya sambil menggeliat, hingga Rudin meminta bantuan teman-temannya untuk memegangi Rada. Pada saat itu juga, rekan penjaga sekolah datang dengan membawa 2 orang lainnya dan sebotol air putih. Lalu langsung menuang air tersebut di telapaknya dan membacakan Al-Fatihah, kemudian dicipratkannya air tersebut di muka Rada. Setelah 3 kali dicipratkan, Rada mulai bereaksi seraya menyebutkan kata panas dengan giginya yang terkunci rapat.
Laki-laki yang tadi mencipratkan air meminta agar Rudin mengazani Rada di telinga kanannya, dan perintah tersebut segera Rudin lakukan, walaupun ia terlihat amat sangat ketakutan. Setelah Rudin selesai mengazani di telinga kanannya, Rada berteriak sambil mengucapkan, "Lihat saja nanti," dalam bahasa Jawa kasar. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, akhirnya Rada terdiam tak sadarkan diri. Ia nampak sangat lemas dan tak berdaya, serta teman-teman yang menyaksikan hal tersebut semuanya mulai merasa lega. Selang beberapa menit kejadian tersebut, hujan mulai berhenti dan Rada pun mulai tersadar. Melihat Rada sudah sadarkan diri, laki-laki yang tadi mencipratan air ke wajah Rada memberi Rada minum dari botol yang sama. Penjaga sekolah yang melihat hujan sudah reda dan waktu sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore, kemudian menyuruh siswa dan siswi lainnya untuk segera pulang, kecuali Rada dan Rudin. Mereka berdua diberi beberapa arahan untuk berjaga-jaga jika nanti malam Rada kembali seperti beberapa saat yang lalu untuk segera meminta bantuan ustadz atau orang dewasa yang lainnya. Setelah itu, Rada diantarkan pulang ke kosan mereka oleh penjaga sekolah menggunakan motor fasilitas sekolah. Pukul setengah 9 malam, di dalam kosan Rada. Aduh, leher gue sakit. Sudahlah, Rad. Nggak usah lu paksain buat ikut mendaki. Biar gue dan Kang Jaya aja ya. Mendengar perkataan Rudin yang mencoba merayu Rada untuk tidak pergi, Jaya sontak menyetujui perkataan yang Rudin ucapkan kepada Rada. Namun lagi-lagi dengan sedikit menyindir Rada bahwa kalau Rada ikut dengan mereka, dan jika terjadi sesuatu lagi, seakan-akan Jaya tidak mau direpotkan oleh Rada. Rupanya Rada tidak tinggal diam. Ia membantah semua perkataan Jaya dan Rudin dan menyatakan bahwa ia mampu dan tidak akan terjadi apapun dengannya ketika mendaki nanti. Lagi-lagi Rudin yang kurang percaya mencoba meyakinkan Rada. Namun seperti sudah termakan perkataan Jaya, Rada tetap menolak dan ingin pergi mendaki bersama mereka lusa nanti. Jika Rada akan jadi ikut, dia harus siap menerima semua konsekuensi apapun nantinya. Setelah sepakat, Jaya kembali menjelaskan rencana yang rupanya sudah ia susun sebelumnya. Rencana itu adalah mereka akan mendaki pada tanggal 30 Maret. Dan ternyata itu adalah lusa, serta tepatnya pada hari Sabtu. Jaya pun menjelaskan bahwa ia sudah mengabari salah satu supir mobil yang akan mengangkut mereka ke tempat pendaftaran. Satu hal lagi, Jaya menjelaskan bahwa kelompok mereka bukan hanya 3 orang saja, namun ada tambahan 3 orang dari Cilegon dan 1 orang dari Bandung, serta 1 orang teman sekelas Rudin. Mendengar urutan terakhir yang Jaya sebut, Rudin mengajukan sebuah komplainan. Mengapa tidak bertanya kepada Rudin dan Rada terlebih dahulu? Untuk seseorang dari kelasnya, Rudin sama sekali tidak mempermasalahkan beberapa orang dari Banten dan seorang dari Bandung. Tapi yang ia permasalahkan adalah seorang teman yang merupakan satu sekolah. Mendengar perkataan Rudin, Jaya kembali meyakinkan bahwa jika kelompok kita terdiri dari beberapa orang saja, besar kemungkinan biaya angkutan yang akan mereka gunakan akan semakin mahal. Rudin yang semula tidak setuju mendengar penjelasan Jaya, tiba-tiba menyatakan iya. Ia akan menyetujuinya dan menanyakan kepada Rada apakah ia setuju atau tidak. Dan Rada pun menjawab setuju dengan berat hati. Setelah itu, Jaya kembali menjelaskan bahwa besok mereka akan berangkat menuju desa sebelah untuk datang ke tempat penyewaan peralatan mendaki dan pergi ke minimarket untuk membeli beberapa persediaan. Apakah keputusanku itu benar? Jika tidak, bantulah aku ya Allah. Jika iya, semoga nanti akan berjalan lancar dan lindungilah aku. Rada yang terus-terusan bergumam sembari menarik selimutnya menutupi badan. Ia segera bersiap-siap membaringkan badannya untuk beristirahat agar besok ketika bersekolah ia akan membaik dan mengisi energi untuk mendaki lusa nanti. Tapi malam itu ia bermimpi. Rada bermimpi seperti di sebuah pendakian. Ia bertiga bersama Jaya dan Rudin mengalami sebuah insiden yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Mereka melihat manusia yang mirip dengan kelelawar, bertubuh besar, saking sangat besarnya.
Pohon yang dihinggapi bergerak dengan sangat kencang. Terlihat cakar yang amat panjang dan bulu-bulu hitam di sekujur tubuhnya ketika tersorot oleh cahaya senter dari Rada, Jaya, dan Rudin. Makhluk tersebut menoleh ke arah mereka dan terlihat wajahnya yang sebagian tertutup bulu, namun berwarna merah membara, dengan mata yang hitam legam dan sangat dalam, sehingga siapapun yang melihatnya seakan-akan tenggelam ke dalamnya. Mereka bertiga sangat ketakutan hingga tak tahu harus apa. Mereka hanya bisa berpegangan dan berdoa agar dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Rada yang ketakutan mencoba menyoroti sekitar untuk mencari jalan lain, dan ia menemukannya. Ketika melihat jalan tersebut, tanpa pikir panjang, karena ketakutan, mereka memutuskan langsung melewati jalan tersebut tanpa berpikir apa yang ada di jalan tersebut. Dalam hitungan ketiga yang diucapkan oleh Rudin, mereka langsung berlari dan memasuki jalan setapak yang terlihat sangat gelap dan sampingnya dipenuhi oleh semak belukar. Ketika mereka bertiga berlari menyusuri jalan tersebut, rupanya dari belakang sosok yang menyerupai kelelawar tadi mengikutinya yang sesekali hinggap di pohon-pohon besar. Mengetahui hal tersebut membuat mereka bertiga semakin takut dan semakin cepat berlari hingga membuat Jaya yang berada di jajaran paling depan terpeleset lalu memasuki jurang yang berada tepat di samping kanan mereka. Melihat Jaya yang berteriak menyebut ada yang menarikku, Rada dan Rudin seketika berhenti dan ingin menolong Jaya yang sudah jatuh ke dalam jurang. Ketika mereka berteriak meneriaki Jaya, sosok yang menyerupai kelelawar itu mencoba mencabik Rada. Dan benar saja, ia terkena di bagian pinggangnya, tapi terhalang oleh tas keril yang dibawanya, dan kemudian tersungkur ke tanah. Namun tidak berhenti sampai di situ. Cabikan berikutnya kembali tepat mengenai pinggang Rada, sehingga ia terluka. Terdengar suara jeritan Rada membuat Rudin ketakutan dan menghampiri Rada. Ketika Rudin menolong Rada yang terluka dan tersungkur di tanah, sosok kelelawar itu tiba-tiba menjerit dan kembali terbang. Jeritannya yang melengking membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. Rudin pun merasa sedikit lega dan segera membantu Rada berdiri dan segera melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan berdua menyusuri hutan dan tidak tahu harus kemana dan mereka berada di mana. 1 jam mereka menyusuri jalan setapak dan semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Mereka tiba di sebuah persimpangan. Mereka terlihat bingung akan melewati jalan yang mana. Karena jika ke kanan, mereka disuguhkan dengan jurang yang mengelilingi jalan setapak tersebut. Namun, jika melewati jalan-jalan sebelah kiri, mereka harus melewati jalan yang terjal dan posisinya terlihat sangat curam untuk mereka lewati. Karena mereka bingung, mereka mencoba beristirahat sebentar sembari mengikat luka Rada dengan kaos yang berada di dalam keril Rada. Ketika Rudin sibuk mengikat luka Rada, Rada malah terpaku terdiam dan seakan-akan mati oleh rasa takut. Rupanya, ia melihat sesosok perempuan berdiri di belakang Rudin. Sosok tersebut tidak mengenakan baju apapun. Ia terlihat sangat kurus kering, seakan-akan ia tidak memiliki daging di tubuhnya. Tangannya yang panjang menjuntai, serta kukunya yang sangat panjang hingga mengenai tanah. Rambutnya terlihat mengembang berantakan, bagaikan rambut yang tak lama diurus. Saking takutnya, Rada tidak bisa berkata apapun melihat wajah sosok perempuan itu yang berlumuran darah yang tersorot oleh lampu senter yang tertempel di dahi Rada. Melihat Rada yang terpaku dan tak berkutik, Rudin sontak bertanya kepada Rada, kenapa ia menjadi seperti itu? Rada pun mencoba berani menjawab, walaupun merasa takut, sehingga bibirnya mulai bergetar, mengucap di belakangnya dengan nada berbisik. Namun, ketika Rudin mencoba menoleh ke arah belakang dan belum sampai melihat apa yang ada di belakangnya, Rudin tiba-tiba ditarik hingga terlempar ke dalam jurang yang berada di jalan sebelah kanan, hingga membuat keduanya berteriak dengan sangat kencang sampai bergema dan membuat burung-burung berterbangan karena terkejut. "Rudin! Ya Allah, Rudin!" teriak Rada ke arah Rudin terjatuh. Setelah itu, Rada semakin merasa takut dan segera bergegas pergi melewati jalur sebelah kanan dengan senter Rudin yang tergeletak di samping kakinya.
Dengan sekuat tenaga, Rada mencoba berlari menjauh dari tempat tadi dengan sesekali melihat jam yang berada di tangan kirinya. Beberapa jam berlalu, matahari mulai muncul dari sebelah timur dan mulai merambah naik ke tempat peraduannya. Dinginnya udara pagi pegunungan dengan kicauan burung dan suara-suara hewan kecil seperti cicak gunung mulai terdengar mengisi riuhnya hutan pegunungan. Rada terus berjalan menyusuri jalan setapak hingga tiba di suatu jalan dengan tanda yang tertera di suatu pohon besar bertuliskan pos 3, 20 menit lagi. Melihat hal itu, ia bersemangat dan segera mempercepat langkahnya. Walaupun ia tahu tubuhnya sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Terlihat wajah Rada yang pucat dan sangat kelelahan, terus menyusuri jalan setapak berbatu, dan sesekali ia melewati jalan dengan penuh akar dan menurun. Derap langkah kaki semakin dekat, nafas yang tertatih-tatih semakin lama semakin dalam tarikan nafasnya. Air mata panas yang sedari tadi mengalir bersamaan dengan darah yang terus menetes dari balik baju bagian pinggangnya. Baju yang sudah tak rapi lagi, darah di mana-mana, serta tanah yang mengotori wajahnya. Rada menahan rasa sakit dari luka yang berada di pinggangnya dan sesekali beristirahat. Jalan yang tak lagi mulus membuatnya sangat kelelahan. Ia bingung harus melewati jalan mana lagi, karena dari tadi ia tak kunjung sampai di pos 3. Tiba-tiba dari arah belakang Rada mendengar suara bangun dengan sangat lirih dan Rada pun mencoba mengabaikannya. Setelah itu, untuk yang kedua kalinya, suara itu terdengar lagi, namun dengan sangat keras. Seakan-akan suara itu berada di dalam kepala Rada dan membuatnya terbangun dari mimpinya itu. Rada terbangun tepat pukul 3 malam. Karena mimpi yang menyeramkan tersebut, tubuhnya dipenuhi keringat serta air mata yang keluar dari sudut matanya, sehingga sprei kasurnya terlihat basah. Rada terus-terusan beristighfar. Ia merasa takut akan mimpinya itu. Ia takut mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Namun, rasa ingin mendaki Rada tiba-tiba membara kembali. Dan dengan segera ia mengangkat tubuhnya untuk keluar kamar dan pergi ke kamar mandi. Pagi yang amat cerah menyambut semangat para penghuni kosan. Rada yang sudah siap untuk pergi ke sekolah dengan baju muslim sekolah yang berwarna putih dan celana hitam yang dikenakannya, membuat ia terlihat berseri-seri menunggu Rudin dan Jaya yang masih mengikat sepatu. Setelah Rudin dan Jaya selesai mengikat sepatu, mereka pun mulai melangkahkan kaki mereka menuju sekolah melewati jalur dalam. Karena ini hari Jumat, mereka harus segera sampai di sekolah dengan cepat karena ada pengajian rutin setiap pagi Jumat. Beberapa jam kemudian, ketika istirahat pertama, Rudin mendatangi kelas Rada. Ia datang untuk menjelaskan siapa teman sekelasnya yang ikut muncak dan siapa saja yang dibawanya. Ketika Rudin menjelaskan itu semua, Rada sangat terkejut karena teman sekelas Rada membawa teman-temannya yang merupakan perempuan. Di situ Rada mulai takut karena jika perempuan tersebut sedang datang bulan, menjadi sangat sensitif baginya. Mengapa sensitif? Karena ketika perempuan yang sedang datang bulan, pasti mengundang makhluk-makhluk halus untuk mendekati perempuan tersebut. Tapi Rada apa daya, ia dan Rudin sudah menerima dan mengiyakan mereka ikut bersama mendaki besok. Pukul 4 sore, waktunya mereka pulang. Suara klakson mobil yang sudah tak sabar melihat mobil lainnya yang sedang parkir menghalangi jalan, serta membuat kemacetan yang lumayan panjang. Bukan hanya para pengendara saja, namun Rada, Rudin, dan Jaya pun merasakannya. Karena mereka cukup kesulitan untuk menyeberang, menuju desa seberang, untuk pergi ke tempat peminjaman peralatan mendaki, seperti tenda, sleeping bag, matras, kompor, dan lainnya. Setelah kemacetan sudah kembali lancar dan jalan sudah kosong dari pengguna jalan, mereka pun menyeberang dan segera menuju tempat itu dengan bergegas karena sudah terlihat mendung. Mereka berjalan bersamaan dan sembari sesekali membicarakan rencana untuk besok ketika mendaki, membuat perjalanan mereka terasa sangat cepat dan akhirnya sampai di tujuan.
Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari tas keril untuk Rudin dan Jaya. Setelah itu mereka mencari matras, sleeping bag, serta perlengkapan yang lainnya. Setelah semuanya sudah, mereka langsung membayar uang sewanya, lalu membawa pulang barang-barang yang mereka pinjam masing-masing. Ketika perjalanan menuju kosan, Jaya mengatakan bagaimana kalau mereka pergi ke minimarket setelah sholat maghrib saja untuk membeli beberapa perbekalan seperti obat-obatan, koyo, minyak aromaterapi, dan beberapa peralatan medis. Kemudian Rada dan Jaya mengiyakan dan bergegas pulang karena sudah mulai gerimis. Pukul setengah 7 malam atau ba'da maghrib, mereka pun pergi ke minimarket itu dan segera membeli kebutuhan yang mereka telah list. Setelah semuanya sudah dihitung lalu membayarnya, mereka pun segera pergi menuju warung kelontong untuk membeli 6 botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter per botolnya, karena di minimarket tadi kosong. Setelah itu mereka pulang dan segera packing agar besok pagi mereka tidak perlu repot packing dan memakan waktu. Namun malam itu Rada kembali bermimpi, tapi mimpinya seperti berlanjut. Perasaannya yang sudah campur aduk antara rasa sedih, takut, khawatir, bingung, dan pasrah, serta kondisi tubuh yang sangat lemas karena kehilangan banyak darah. Ia selalu waspada terhadap sekelilingnya. Rada sangat takut hingga tak tahu harus kemana dan mengambil jalan mana, hingga ia harus melewati semak-semak belukar karena pikirannya sudah kacau dan tak ada lagi kesadaran yang tersisa dalam benaknya. Yang ada hanya satu kata: takut. Ia melihat sebuah batu besar menghalangi pandangannya yang membuat Rada tertarik untuk mendekati batu tersebut. Ketika Rada sampai di depan batu tersebut, Rada mendengar suara aliran air yang lumayan deras. Ia yang sudah merasa haus dan tak berdaya, segera mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah aliran air yang jernih dan cukup bervolume di dasar jurang tepat di balik batu besar yang ia dekati. Rada terdiam dan berpikir itu sangat dalam dan jauh di bawah sana. Tapi ia haus dan lelah. Ia butuh air agar bisa pulang. Rada memutuskan untuk menuruni jurang tersebut dengan hati-hati. Namun ketika Rada berpijak di sebuah batu, ia tergelincir sehingga jatuh berguling-guling menuruni jurang dan membuat kepalanya beberapa kali terbentur di bebatuan yang membuat darah mengalir dari kepalanya. Lalu berhenti terkapar di air yang tenang dan tidak terlalu dalam, sehingga Rada masih bisa bernafas. Namun matanya meneteskan air mata dan seraya menyebut nama ibu berulang kali. Ibu, ibu. Ia terkapar tak berdaya sehingga membuat pikirannya mulai melantur dan berhalusinasi bahwa ibunya datang. Hingga kedua tangan ibunya mulai menyentuh leher Rada. Dan Rada terkejut ketika melihat apa yang ibunya lakukan, yaitu mencekiknya dengan sangat kencang seraya berkata bahwa jiwa Rada akan segera menjadi milik kami, penguasa pegunungan ini. Sembari tertawa kencang melihat Rada yang kesakitan serta merasa sesak nafas. Dan ia mulai teringat kebahagiaan bersama ibunya. Dengan penuh canda tawa berlari mengelilingi ibunya. Terdengar samar-samar menjelaskan bahwa Rada kuat, lebih kuat dari sosok itu. Maka dari itu, bangunlah dan lawan dengan bismillah. Mendengar kata-kata itu, Rada seketika kembali sadar dan mengucapkan kepada sosok yang terus mencekiknya, "Aku tidak takut, aku bersama Allah dan keluargaku dan orang-orang yang kusayang, sedangkan kamu sendirian." Dengan sekuat tenaga, seraya menyebut asma Allah, Rada mendorong sosok tersebut hingga terpental menjauhi dirinya dan hilang entah kemana. Terbatuk, sesak menarik nafas dalam-dalam, mencucurkan air mata. Setelah itu, Rada tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menyadari itu adalah mimpi. Dan dari mimpi tersebut, bukannya ia takut, tapi ia semakin mantap kalau dirinya dapat melawan semua yang berniat jahat kepada dirinya dan menjadikan semakin kuat tekad Rada untuk pergi mendaki.
Terlihat jam dinding kamar Rada yang menunjukkan pukul 4:30 pagi, yang membuat Rada langsung bangun, mengangkat tubuhnya dari kasur, dan segera menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah ia membersihkan badannya, ia langsung bersiap mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam yang terdapat banyak saku, dan sebuah jaket bertuliskan Pas Braka yang ia kaitkan di tangannya. Tepat pukul 5:02, mereka berdiri di seberang jalan, menunggu angkutan umum untuk menuju ke sebuah terminal. Dan tak lama kemudian, angkutan umum yang ditunggu akhirnya tiba dan segera membawa mereka pergi menuju terminal. Dalam perjalanan, Rada merasa sedikit khawatir dengan pendakian pertamanya ini, mengacu dari mimpi buruknya yang terjadi selama 2 malam berturut-turut. Dia khawatir hal yang ada di mimpinya itu terjadi kepada Rada, Rudin, serta Jaya. Di tengah perjalanan, handphone Jaya berbunyi beberapa kali dengan dering yang menandakan bahwa itu adalah sebuah pesan masuk yang membuat Jaya penasaran. Setelah handphonenya dibuka, Jaya terkejut bahwa pesan tersebut berisikan pesan dari teman sekelas Rudin yang akan ikut mendaki. "Kang, maaf sebelumnya mendadak, bahwa saya dan beberapa teman saya ingin membatalkan rencana hari ini dikarenakan ada kepentingan mendadak. Tapi ada satu orang yang akan ikut bersama kalian hari ini. Saya akan mengantarkannya ke sebuah terminal. Saya tunggu di sana ya." Melihat pesan tersebut membuat Jaya geram dan sedikit emosi sampai-sampai ia melontarkan sebuah kata kasar untuk mengumpat, dan membuat Rada dan Rudin terkejut dan langsung menanyakan kepada Jaya mengapa ia menjadi seperti itu, apa yang dibaca dari pesan tersebut, dan langsung dijawab oleh Jaya yang langsung menjelaskan semuanya dengan nada yang terdengar kesal dan raut wajah yang menunjukkan bahwa ia tidak senang dengan kabar tersebut. Mendengar hal tersebut, Rudin menjelaskan bahwa ini alasan ia susah menerima mereka. Ia tidak mau hal seperti ini terjadi dan merugikan mereka. Namun, Rada mencoba menenangkan keadaan dengan menjelaskan bahwa masih ada orang-orang dari luar kota yang akan ikut bersama mereka, dan membuat Rudin dan Jaya menerima keputusan Dava. Sesampainya di terminal, dilangkahkan kaki Rada keluar mobil yang mereka naiki dengan menghirup nafas yang dalam-dalam dan mengeluarkannya dengan lega. Udara dingin khas pegunungan menyelimuti terminal tersebut yang berada di dataran tinggi, menyeruak di sekitar Rada. Terlihat senyuman yang lebar dari wajah Rada menyambut riuhnya pagi di terminal. Ada yang sibuk menghadapi secangkir kopi serta sepiring gorengan yang berada di meja warung. Bahkan ada yang sibuk berbicara di depan angkutan umum yang sedang menunggu penumpang. Terlihat Jaya yang sedang berjalan menuju sebuah warung yang terdapat laki-laki yang sedang asik menyeruput secangkir kopi dengan sebatang rokok yang membara. Dan yang tak lain orang itu adalah supir angkutan yang akan membawa Jaya serta rombongan ke pos pendaftaran. Pria itu pun menoleh ke arah Jaya yang masih berjalan menujunya dan segera menyapa dengan gembira. Seakan-akan ia menganggap Jaya adalah sumber uang baginya. Ketika Jaya sampai tepat di depan orang tersebut, Jaya langsung menanyakan tentang cuaca di Gunung Lawu, apakah bagus atau tidak. Lalu dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan harapan Jaya, yaitu sudah 3 hari cuacanya sangat bagus. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Dava datang dengan mengantarkan temannya yang perempuan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dav, temanmu yang mau ikut perempuan?" "Iya, Ruth," jawab Dava seakan-akan keputusannya itu tidak merugikan sama sekali. "Shit," ucap Jaya di dalam hati. Setelah Dava memperkenalkan Farah kepada semuanya, Dava berpamitan dan segera pergi dengan alasan ia harus menghadiri sebuah acara yang mengharuskannya membatalkan rencana mendaki. Dan setelah itu, mereka hanya tinggal menunggu pendaki yang akan bergabung dari Banten dan Bandung. Sambil menunggu, Rada, Rudin, dan Jaya bertanya-tanya kepada Farah, kenapa berani ikut bergabung, padahal wanita seorang diri. Dan Farah menjelaskan kalau ia memang sudah sejak lama ingin mendaki Gunung Lawu dan tidak mempunyai teman untuk mendaki. Makanya ia memberanikan diri untuk bergabung dalam rombongan lain. Setelah menunggu 1 jam,
tiba-tiba sebuah pesan masuk ke handphone Jaya yang mengabarkan bahwa pendaki asal Bandung dan Banten tidak jadi ikut karena ada urusan mendadak di jalan. Alhasil mereka hanya berempat, Rada, Rudin, Jaya, dan Farah. Mereka segera meminta Pak supir untuk mengantarkan mereka ke pos pendakian, sambil Jaya yang semakin kesal dengan tidak ikutnya pendaki yang lainnya, karena biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak per orangnya. Setibanya di pos pendakian, mereka melalui jalur Candi Ceto. Mereka tiba di sana sekitar pukul 11 siang dan langsung melakukan registrasi pendakian. Jaya yang selaku leader dalam tim ini memberi komando untuk kalau nanti ada yang capek, jangan sungkan untuk meminta break. Semua pun mengangguk, tanda mengerti. Setelah melakukan pendaftaran, mereka segera mengecek kembali barang bawaan. Mentari yang kian tinggi seakan-akan siap untuk menemani perjalanan. Jaya, Rudin, Rada, dan Farah memulai pendakian tepat pukul setengah 12 siang. Mereka bergerak perlahan meninggalkan base camp menuju Candi Ketek. Namun baru saja menginjakan kaki di Candi Ketek, Rada yang memang sedikit bisa melihat hal-hal itu tiba-tiba saja dikejutkan oleh sosok hitam besar yang berdiri persis di sebelah candi tersebut. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Rat? Nggak apa-apa, yuk lanjut. Sambil berjalan melewati area itu, sesekali Rada melirik ke arah sosok hitam besar tersebut dengan sambil berkata di dalam hati, baru aja jalan, udah kayak disambut gini. Sosok hitam besar itu terlihat terus memperhatikan langkah Rada. Mereka terus berjalan dengan posisi Jaya, Rafa, Rada, dan Rudin. Perasaan Rada mulai cemas kala teringat mimpinya 2 malam lalu. Rudin yang memang senang bercanda, tak henti-hentinya bersenda gurau di perjalanan, yang membuat hati Rada sedikit tenang. Setibanya di pos 1, waktu menunjukkan pukul setengah 1 siang. Rada kembali melihat sekitar. Ia merasa seakan-akan sosok hitam besar itu mengikutinya, tapi ia tidak melihatnya kala itu. Cukup 10 menit rehat, Jaya mengajak Rada, Rafa, dan Rudin untuk kembali berjalan. Ia menargetkan untuk bisa sampai di pos 5 sebelum gelap. Tapi perjalanan menuju pos 2, Rada kembali merasakan gangguan. Sebuah gangguan yang sesekali ia melihat pergerakan yang begitu cepat melintas dari semak-semak di sisi kiri kanannya. Namun Rada harus tetap fokus ke jalur agar tidak terlalu terdistrak oleh gangguan tersebut. Suara serangga hutan mulai bernyanyi seiring langkah mereka yang mulai semakin dalam memasuki hutan. Singkatnya, sampai di pos 3 sekitar pukul setengah 4 sore. Di pos 3 terdapat sumber air yang lalu dimanfaatkan oleh Rada, Jaya, dan Rudin untuk mengambil wudhu karena waktu yang sudah memasuki asar. Namun tidak dengan Rafa. Ia hanya terduduk di sekitaran pos sambil mengatur nafas yang terengah-engah. Kamu nggak sholat, Raf? Enggak, Kak. Jaya hanya mengingatkan tanpa menanyakan alasan Rafa tidak sholat. Setelah melaksanakan kewajiban, tepat pukul 4 sore mereka kembali bergerak. Perjalanan menuju pos 4 diselimuti oleh kabut tipis yang perlahan turun menyelimuti hutan gunung. Trek yang semakin menguras tenaga membuat mereka sedikit-sedikit berhenti. Rada yang kala itu sedang mengatur nafasnya, tiba-tiba ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Rada yang bersifat tidak mau membahas hal-hal yang ia rasakan, pun hanya menyimpannya. Terkecuali dalam keadaan terdesak, barulah ia mau berbicara. Langit semakin temaram seiring langkahnya yang mulai mendekati pos 4. Saat itu Rada merasakan pusing dan mual. Rudin yang berjalan di belakangnya melihat dengan jelas kalau ada sesuatu yang sedang Rada rasakan dengan ditandai tangannya yang memegang kepala beserta perutnya. Break! Kenapa, Din? Bentar, lu kenapa, Rat? Pusing? Nggak apa-apa, cuma sedikit aja. Yuk lanjut. Nggak gitu, Rat, jangan dipaksa lah. Kalau apa-apa ngomong. Iya, gue nggak apa-apa, yuk lanjut. Yaudah, dikit lagi kan pos 4 nih. Waktu juga udah mau gelap. Kita buka tenda di sana aja ya.
Mereka kembali bergerak dan tiba di pos 4 sekitar pukul setengah 6 sore. Jaya dan Rudin segera mengeluarkan tenda. Karena ada Rafa yang wanita, ia pun membuka 2 tenda. Untung saja mereka menyewa 2 tenda. Tapi di saat Jaya dan Rudin sedang sibuk membuka tenda, tiba-tiba saja sakit di kepala Rada semakin parah. Sambil terduduk dengan tangan di kepala, Rada berteriak karena tak kuat menahan rasa sakitnya. "Rad, kenapa Rad?" "Astagfirullah. P3K. Ambil obat sakit kepala, Din." Setelah meminumkan obat, Rada tiba-tiba tergeletak lemas. Sementara tenda 1 telah berdiri. Jaya dan Rudin lekas membawa Rada masuk ke dalam tenda. Sedangkan Rafa terlihat ketakutan melihat kejadian ini. Di saat Jaya dan Rudin sedang membaringkan Rada di dalam tenda, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan seorang wanita dari luar tenda. Ya, itu suara Rafa yang kemudian bergegas masuk ke dalam tenda yang menubruk badan Jaya. "Kenapa, Raf?" Terlihat wajah yang begitu syok, yang seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. Yaudah, lu tenang ya. Udah lu di sini aja." Rudin dan Jaya pun segera keluar tenda. Ada apa sebenarnya di luar? Sampai-sampai membuat Rafa begitu ketakutan. Namun keadaan di luar terlihat sepi dengan suasana yang semakin gelap. Jaya dan Rudin pun segera membuka tenda yang satunya, disiapkan untuk Rafa. Karena ia seorang wanita, tidak mungkin tidur setenda. Baru saja tenda berdiri, dari arah tenda satunya terdengar suara jeritan Rafa yang begitu hebat sampai menggema di area pos tersebut. Sontak Jaya dan Rudin pun segera bergerak menuju tenda satunya. Dan ternyata ketika Jaya dan Rudin masuk ke dalam tenda, mereka melihat Rada yang sedang mencekik leher Rafa. "Astagfirullah, Rad, apa yang lu lakuin?" Mereka pun mencoba melepaskan tangan Rada dari leher Rafa. Cengkeramannya begitu keras. "Rad, lepasin Rad. Istighfar Rad." Setelah beberapa saat, Jaya dan Rudin pun berhasil melepaskan cengkeraman tangan Rada di leher Rafa. Namun Rada masih mengamuk, sementara Rafa tergulai lemas. Jaya dan Rudin dengan sekuat tenaganya memegangi tubuh Rada agar tidak mengamuk. Setelah 10 menit berjibaku dengan menahan amukan Rada, akhirnya Rada mulai melemah, yang kemudian ia tak sadarkan diri. "Alhamdulillah, Jay, kondisi Rada udah kondusif." "Iya, kerasukan nih kayaknya anak. Lu gimana, Fa? Udah mendingan lehernya?" "Iya, tapi gue gak mau tidur sendiri ya, gue takut." Dan setelahnya, Rudin dan Jaya segera membereskan barang-barang yang masih tertinggal di luar tenda untuk dimasukkan ke tenda yang satunya. Kemudian setelahnya, mereka mencoba untuk membuat minuman hangat dan juga memasak mie instan sambil berjaga. "Fa, makan dulu nih." "Fa." Rupanya Rafa sudah tertidur. Setelah menghabiskan mie instan dan teh hangat, Jaya dan Rudin memutuskan untuk tidur satu tenda bersama Rada dan Rafa. Dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa, mereka bisa langsung sigap untuk menolongnya. Sementara malam kian larut dan teror masih berlanjut. Tiba-tiba saja, keadaan di dalam tenda menjadi dingin sekali. Padahal sebelumnya biasa saja. Jaya dan Rudin yang kala itu masih berjaga mulai merasakan hal aneh. Sambil saling melirik, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Kemudian setelah hawa dingin itu disusul dengan adanya suara hembusan nafas yang begitu berat. Suasana semakin mencekam, yang di saat bersamaan angin kencang mulai menerpa tenda mereka. Lalu terdengar sayup-sayup derap langkah kaki yang seperti perlahan mendekati tenda mereka. Ada pendaki lain, Jay. Baru datang tuh kayaknya. Kayaknya bukan deh. Maksudnya? Kemudian derap langkah kaki itu terhenti tepat di depan tenda mereka. Suara langkah kaki itu seakan bertambah dan terus bertambah banyak, seperti layaknya sebuah pasukan yang ingin berperang.
Jayang menyadari kalau ini memang sesuatu yang janggal, meminta kepada Rudin untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa di luar? Seketika setelah Jaya bersuara, suara langkah kaki itu seakan lenyap terbawa angin. Lalu tiba-tiba, prak, terdengar sesuatu dari tenda yang satunya, seperti suara besi yang patah. Jaya yang begitu penasaran dengan hal tersebut, mencoba untuk mengecek keluar tenda. Jangan Jay, bahaya Jay. Namun Rudin meminta untuk Jaya tidak keluar dan menyarankan lebih baik berdiam diri di dalam sini. Kemudian setelahnya, keadaan kembali hening. Hawa di dalam tenda berangsur kembali normal, dan suara-suara aneh di luar itu pun sudah tak terdengar lagi. Tidur duluan Rud, biar gue yang berjaga. Ya udah, gue tidur ya. Ngantuk banget gue. Sementara waktu telah memasuki tepat pukul 12 malam. Hanya ada suara jangkrik dan serangga-serangga hutan yang menemani Jaya menunggu terang. Sampai Jaya yang dalam keadaan terduduk itu pun lama-kelamaan ketiduran. Tepat pukul 2 dini hari, tiba-tiba Rada kembali terbangun. Dikarenakan ia kembali bermimpi. Dengan keringat yang membanjiri sekujur tubuhnya, ia langsung membangunkan Jaya dan Rudin. Jay, bangun Jay. Rud, bangun. Astagfirullah. Sorry gue ketiduran. Lu udah siuman, Rad? Alhamdulillah. Farah Arafa di tenda sebelah, Jay. Loh, Farah mana, Rud? Lah gimana sih? Kan lu yang mau jaga tadi. Coba lihat keluar. Sontak Jaya dan Rudin pun segera mencari Farah ke area pos tersebut sambil memanggil-manggil nama Farah. Mereka terus mencari sambil menyoroti setiap sudut tempat itu. Rada pun menyusul keluar, kemudian berkata, emang tadi dia tidur satu tenda ya sama kita? Iya, dia nggak berani tidur sendirian. Mereka pun terus mencari dengan perasaan panik karena Jaya telah dititipkan Farah oleh temannya itu. Ia merasa harus bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi. Sampai suatu kemudian, Rada menemukan Farah di sebuah pohon besar yang tengah tergelantung terbalik, layaknya seekor kelelawar dengan kaki di atas menjapit dahan pohon. Jay, Rud, Farah di sini. Mendengar teriakan Rada, Jaya dan Rudin pun segera berlari ke arah teriakan Rada. Astagfirullahaladzim, Farah! Turunin dia cepat. Jaya, Rada, dan Rudin pun segera menurunkan Farah yang tengah bergelantung terbalik itu. Kemudian setelah diletakkan ke bawah, Farah Arafa tertawa dengan nada yang sangat melengking. Masya Allah, dia kerasukan. Bantu gue doa ya. Apa aja yang kalian bisa. Saat Jaya, Rada, dan Rudin membacakan doa-doa, Farah berteriak sambil berkata, anak ini tidak akan selamat karena dia telah melanggar pantangan di sini. Ruhnya akan tenggelam sebelum fajar tiba. Kemudian Farah tergeletak di tanah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Rada yang kala itu mengingat mimpi yang baru saja ia alami, seperti berkaitan dengan apa yang saat itu ia hadapi. Jay, gue tadi mimpi. Di dalam mimpi gue melihat Farah dibawa terbang oleh sosok bertubuh kelelawar. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat lebat. Lalu setelah itu ada sosok hitam besar yang menghampiri gue, dan dia berkata, jika temanmu mau selamat, cepat ambil barang kotor yang telah dia buang, lalu bungkus barang tersebut dan segeralah bawa turun sebelum datang fajar. Barang apa, Rat? Gue juga belum tahu sih. Tapi lu inget gak? Waktu kita sholat berjamaah di pos 3, setelah salam ke kanan, gue sempat melihat Farah keluar dari semak-semak. Yaudah satu ikut gue. Yaudah Rudin, lu ikut Rada. Biar gue yang jaga Farah di sini. Dengan cepat, Rada dan Rudin pun melesat turun menuju pos 3. Waktu kala itu menunjukkan pukul 2:15. Dengan tergesa-gesa, mereka pun berlari menerobos gelapnya hutan malam itu.
sampai mereka tiba di pos 3. Saat itu pun juga mereka segera ke semak tempat terakhir Rada melihat Farah berjalan. Mereka mulai mencari barang apa sebenarnya yang sosok hitam besar itu maksud. Sambil mencari, Rada terus bertanya-tanya di dalam hati. Sampai seketika Rudin menemukan sebuah pembalut wanita yang masih menyisakan sedikit darah di dalamnya. "Ra, sini. Apa ini barang yang dimaksud? Barang kotor. Farah menstruasi. Tidak ada barang lain di semak ini. Hanya ada ini." Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam pikiran Rada. Rada melihat jam di tangannya. Kala itu tepat pukul 2:30 pagi. Tanpa pikir panjang, Rada segera membungkus bekas pembalut tersebut ke dalam sebuah plastik, lalu diikatnya rapat-rapat. Kemudian, Rada segera menarik Rudin untuk lekas mengikutinya. "Kita mau kemana? Kita harus turun secepatnya membawa barang ini." Mereka berlari, kembali menerobos gelapnya hutan kala itu. Dengan bermodalkan headlamp yang mereka pakai, mereka sudah tak peduli apa yang akan terjadi nantinya. Yang penting, barang ini harus segera dibawa turun sebelum fajar tiba. Sesekali, Rada melihat jam di tangannya yang terus bergerak, seperti berpacu pada waktu. Tidak hanya itu, Rada sempat terjatuh dikarenakan melihat sosok putih yang seakan terbang di atas pepohonan. Kembali bangkit, kembali berlari. Suhu dingin subuh itu tak cukup mendinginkan keringat yang membanjiri tubuhnya. Sampai akhirnya mereka tiba di gerbang pendakian, lalu bergerak ke sisi base camp dengan nafas yang terengah-engah sambil tangannya yang masih menenteng plastik bekas pembalut itu. Masih dengan derap nafas yang tak beraturan, tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Artinya fajar telah tiba. Apakah dia tepat waktu? Lalu ada sesuatu yang menarik perhatian Rada untuk menengok ke arah belakang. Dan saat itu ia melihat sosok hitam besar yang persis seperti yang ia lihat di dalam mimpinya, yang terlihat menganggukkan kepalanya. Rada tidak paham apa maksudnya itu. Kemudian Rada dan Rudin segera melapor ke pihak base camp untuk menolong mereka menjemput temannya yang berada di pos 4. Mereka tak kuat lagi untuk berjalan. Seluruh tubuhnya seakan remuk karena mereka tidak tahu apa saja yang menghantamnya selama perjalanan turun tadi. Entah batu, batang pohon, mereka tak menghiraukannya dan baru terasa saat berada di base camp. Tangan dan kaki mereka terlihat goresan luka yang seperti tersayat ranting-ranting pohon. Dengan sigapnya, pihak base camp segera mengirimkan bala bantuannya dan segera menuju pos 4. Sementara untuk Jaya, dia segera memindahkan Farah ke dalam tenda. Setelah fajar tiba, ia melihat nadi dan nafas Farah yang masih berhembus dan berdetak. Dan sekitar pukul 10 pagi, bala bantuan dari base camp pun tiba di pos 4 dan segera menolong Farah, Arafah, dan Jaya. Tenda dan keril-kerilnya juga tak luput dibawakan ranger tersebut. Namun satu tenda terlihat patah di bagian atas frame-nya. Entah apa yang mengakibatkannya. Yang jelas, mereka turun dengan selamat. Sesampainya di base camp, Farah telah sadar. Dan di sana, ia baru menceritakan kejadiannya. Dimulai dari ia memaksakan naik walau sedang menstruasi, sampai mengganti pembalut di semak-semak pos 3 dan membuangnya begitu saja di sana. Karena tidak mau Jaya, Rada, dan Rudin tahu kalau dia sedang menstruasi. Ketika di pos 4, saat Rada sedang terjatuh pingsan, Farah kala itu melihat sosok yang menyeramkan di luar tenda. Sampai malam itu, saat Farah yang sedang tertidur, tiba-tiba saja ia dihampiri makhluk yang bersayap dan berbulu lebah dan membawanya secara paksa keluar dari tenda. Setelah itu, ia tak lagi sadarkan diri. Seingat Farah, saat setelah ia dibawa oleh makhluk mengerikan itu, tiba-tiba ia seperti berada di sebuah jalan yang tak ada ujungnya. Farah sempat berjalan dan berharap menemui ujung dari jalan tersebut. Namun ia tidak juga menemui ujung dari jalan itu. Sampai akhirnya ia hanya terdiam dan duduk merenung
menunggu nasibnya yang tak tentu arah. Dan kemudian ia tersadar dan sudah berada di base camp. Lalu Rada berkata di dalam hatinya, apakah ini keputusan yang salah? Tidak. Kenapa tidak? Karena jika ia tidak ikut mendaki, entah apa yang akan menimpa diri Farah. Mungkin nyawa Farah sudah tiada. Sekian cerita dari Rada dengan pengalaman yang begitu mengerikannya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Salam permisrisan duniawi. Salam lestari.